Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kampus. Bertemu lagi dengan saya Naila Fairuz selaku moderator yang akan memandu podcast hari ini. Di sini ada dua narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama ada Sufiani. Halo, assalamualaikum Sufiani. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik. Baik, untuk narasumber kedua yaitu Malika Amelia Rahman. Assalamualaikum Malika. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah bi khair. Baik, hari ini kita akan membahas tentang problematika adab dan ilmu pada era saat ini. Setelah kita ketahui ilmu dan adab itu sangat berkaitan ya guys. Jadi ilmu itu akan dapat ketika kita sebagai seseorang harus mempunyai adab yang bagus dan baik. Seperti yang banyak edaran permasalahan pada saat ini tentang pendakwah yang memainkan ilmunya tanpa memikirkan adab kepada orang lain. Menurut narasumber, bagaimana tanggapan narasumber saat ini tentang adab dan ilmu di era saat ini? Mungkin untuk Sufi atau Malika dulu? Boleh Sufi dulu. Boleh ulangi pertanyaannya yang lebih kompleks? Tanggapan narasumber masalah adab dan ilmu pada saat ini. Oke, banyak yang viral-viral sekali ini kan guys, seorang pendakwah, kita sebutlah inisialnya M, yang dia itu mengolok-olok seorang penjual es teh. Kita ketahui bahwasanya seorang penjual es teh itu dia tidak meminta-minta, dia juga tidak salah dan dia tidak juga meminta dagangannya itu untuk dibeli. Sedangkan seorang pendakwah itu, kita ketahui kan bahwasanya Islam itu agamanya sebenarnya agama yang lembut. Tetapi banyak pemuda-pemuda juga pendakwah-pendakwah yang banyak dikagumi orang. Misal dia tampan, suaranya bagus, sehingga perempuan nih kebanyakan tuh mengemas dan mengabaikan ilmu yang disampaikan. Malah yang ditonton hanya untuk sebagai kepuasan nafsu, hanya untuk melihat tampannya. Kayak, ya Allah semoga dia jodohku di masa depan. Padahal kita ketahui bahwasanya akhlaknya itu gak sesuai sama ilmunya, meskipun dia seorang habib. Dan kebanyakan di Indonesia ini terutama itu saya lihat banyak di Jawa ya narasumber, banyak permasalahan terkait agama di sana. Contoh misal demo dakwah, terus pendakwah yang melenceng. Banyak sekali kejadian seperti itu khususnya di Jawa. Juga pendakwah tadi kita sebutlah inisialnya M. Nah, sebenarnya apakah dia ini bisa dicontoh gitu? Kita ketahui bahwasanya dari yang viral-viral itu nggak bisa dicontoh karena dia udah namanya juga pendakwah ya kan, mendakwahi, memberitahu. Kalau yang memberitahu aja nggak mengamalkan, bagaimana orang bisa mengikutinya? Sama dia kayak seperti seorang pendidik. Bagaimana mungkin seorang pendidik murid-muridnya itu bisa mencontoh gurunya kalau gurunya itu nggak ngasih contoh yang baik? Sehingga itu tadi jamaah-jamaah yang sedang viral itu ikut tertawa. Karena apa? Mereka mencontoh pendakwahnya yang menertawakan tukang es teh tersebut. Mungkin seperti itu. Baik, sangat luar biasa banget hari ini narasumbernya untuk menjawab pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana sih menurut narasumber tanggapan adab dan ilmu? Apakah bisa membuat seseorang itu merusak dalam diri seseorang? Mungkin untuk narasumber kedua dipersilakan. Baik, terima kasih. Tadi pertanyaannya bagaimana dampaknya untuk yang melihat ya, atau yang menonton atau yang mengikuti. Nah, jadi seperti yang kita tahu ya, sekarang ini
banyak beredar video-video atau postingan-postingan yang sebenarnya itu yang berbicara itu sebenarnya orang-orang yang terpandang, orang-orang yang terkenal, tapi contoh perilaku mereka itu sebenarnya tidak dapat ditiru oleh masyarakat sebenarnya. Nah, jadi ada tipe manusia yang dia mengkonsumsi, tugasnya hanya mengkonsumsi aja apa yang dapat dikonsumsi, apa yang ada langsung diikutin. Nah, kita nggak bisa menjadi manusia yang hanya mengkonsumsi saja, hanya melihat terus menjiplak. Istilah lainnya kalau dalam ilmu agamanya taklid ya kan. Iya, ikut-ikutan tapi tidak tahu alasannya. Nah, tokoh-tokoh yang kita ikuti itu harus ada landasannya, harus ada dasarnya, mengapa kita harus ikutin, ya kan? Nah, jadi untuk saat ini mungkin kita sebagai remaja atau sebagai mahasiswi yang sama-sama lah hidup di zaman sekarang ini, ya harus bisa lah memfilter mana yang baik untuk diikutin, mana yang tidak baik diikutin, karena sosial media ini tidak ada lagi batasan. Siapa yang bisa membatasi? Kalau enggak diri kita sendiri kan. Nah, jadi kayak gitu. Nah, berbicara dengan apakah itu bisa merusak orang yang melihat? Tentu bisa. Karena itu tadi sifat manusia itu ada yang konsumsi, bersifat konsumsi. Meniru, oh ikutin. Hanya karena bahasanya gaul ya, katanya bahasanya gaul, terus tuh kekinian. Tapi apa? Banyak yang kurangnya. Contohnya apa? Adab. Nah, adab itu sebenarnya kan udah sering ya kita dengar ya, al-adabu fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Sebenarnya udah banyak. Sebenarnya ungkapan itu udah nggak asing lagi bagi kita ya. Apalagi mahasiswi PAI kan atau agama, apalagi kita di universitas Islam. Mungkin itu udah nggak asing lagi. Kenapa Imam Syafi'i belajar adabnya itu lebih lama daripada belajar ilmunya? Ya karena itu tadi, seperti yang di zaman sekarang, nanti udah bisa berbicara sedikit dipanggilnya apa? Kiai, Habib, Gus, Ustadz dan lain sebagainya. Padahal itu tidak menjadi panutan, nggak menjadi pegangan bahwasannya sekedar pandai ngomong aja tapi tidak mengaplikasikan itu sama aja kan. Ya, apalagi yang beredar itu videonya seperti tertawa yang berlebihan. Itu memang bagus atau tidak sebenarnya kalau dicontohkan oleh tokoh agama kan, Nggak cocok sih. Nggak cocok kan. Dan itu kurang cocok sih, menurut mereka juga kurang cocok. Karena apa? Tokoh agama itu tokoh yang terpandang di masyarakat Dan dicontoh ya kan. Iya, dan dicontoh banyak kalangan, mau anak-anak kan, ada ibu-ibu juga kan. Nah, ibu-ibu, anak-anak, anak remaja itu rata-rata melihat. Nah, jadi untuk tertawa itu pun sebenarnya, apalagi di zaman sekarang, ustadz kalau tidak lucu pasti Kurang laku dakwahnya. Padahal justru tertawa yang berlebihan itu bisa mematikan hati ya kan. Seperti ada dalam hadis iza sholahal jasad kullu wa iza fasadal jasadah kullu. Jika dia manusia itu baik, maka baiklah seluruhnya. Jika dia buruk, maka buruklah seluruhnya. Apa itu yang kita lihat? Hatinya. Nah, kalau hatinya udah baik, udah bersih, yaitu teraplikasi sama perilakunya, perkataannya, tindakannya dan lain sebagainya. Walaupun dia bukan tokoh agama, malah itu lebih mulia kan daripada dia seorang tokoh agama. Mungkin sekian dari Malika. Baik, sangat luar biasa jawaban-jawaban dari dua narasumber kita hari ini. Dapat kita simpulkan bahwasannya adab itu lebih penting daripada ilmu. Jika kita sudah beradab, maka pasti sudah berilmu. Seperti hadis yang sudah disampaikan oleh narasumber, al-adabu fauqal ilmi. Adab itu di atas lebih dari ilmu. Dan juga sebagai kita manusia, kita harus memperbaiki akhlak kita. Karena hati kita kalau baik, maka seluruhnya akan baik. Jika tidak, maka tidak juga. Maka tidak baik akhlaknya. Mungkin sekian podcast hari ini, semoga bermanfaat yang bagi pembaca dan bagi yang mendengar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.